Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam, hasil kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Intan. Beliau adalah wakil pimpinan redaksi majalah Female Leaders, majalah khusus untuk wanita, majalah yang spesial. Kemudian kita juga akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Mbak Rani Yasmin. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani adalah karyawati sebuah perusahaan swasta di Jakarta di bilangan Sudirman. Dan mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja ya Ustazah dan Mbak Rani. Pendengar yang budiman, kali ini tema kita adalah dilema aborsi. Sekarang kita langsung bincang-bincang saja dengan Ustazah kita dan tamu kita. Ustazah, fenomena aborsi ini kan banyak terjadi ya di tengah masyarakat. Menurut Ustazah, kenapa sih ini bisa terjadi? Baik Mbak Bunga Intan dan pendengar yang budiman, aborsi itu bisa dilakukan atau jumlahnya itu juga sangat berkaitan dengan gaya hidup dan pemahaman masyarakat ya. Sebuah negara yang memang dia punya pemahaman kebebasan untuk melakukan apapun, tentu ini akan berpengaruh signifikan terhadap orang-orang yang akan melakukan aborsi. Tapi di negeri yang di situ ada aturan bahwa aborsi itu adalah sesuatu yang perbuatan yang ada hukumnya, itu ada hukumnya, apakah boleh atau haram, pada saat mana boleh, pada saat mana haram, maka tentu saja aborsi ini menjadi tidak legal gitu. Nah, maka jumlah aborsi itu bisa menjadi minim. Dan ini terbukti di dunia ini bahwa yang mengalami peningkatan aborsi yang cukup besar itu adalah dimulai di negeri-negeri barat ya. Bahkan di dalam media-media mereka ada yang mengatakan 45% kelahiran itu semua karena aborsi gitu ya. Kemudian 75% juga ada misalnya. Nah, di Indonesia sendiri
kejadian aborsi ini tidak semakin menurun, tapi semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Berita-berita tentang aborsi, apakah itu yang di luar nikah maupun mereka yang sudah menikah gitu ya, itu justru semakin hari semakin banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, tidak hanya faktor pribadi menurut saya, tetapi juga tadi gaya hidup sekuler, gaya hidup yang memisahkan antara pengaturan agama dengan hak-hak individu untuk bebas melakukan apa saja gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi fenomena ini kemudian menjadi semakin bertambah, berkembang. Tidak hanya pada usia dewasa, tetapi juga mungkin ada yang pada usia yang masih remaja, ABG gitu. Ini sangat mengerikan. Sekarang kalau beralih ke Mbak Rani nih, menurut Mbak faktor apa sih yang bisa mendasari seseorang nekat ya melakukan aborsi? Ya, sebetulnya memang banyak faktor mengapa seseorang itu melakukan aborsi. Yang pertama mungkin saya melihat dari seseorang yang melakukan aborsi sebelum menikah. Karena memang di situ memang ada terjadi pergaulan bebas, ya kan? Karena memang di situ kurangnya kontrol orang tua terhadap anak. Malah orang tua sekarang tuh membebaskan anak-anaknya itu untuk bergaul dengan lawan jenis. Jadi kalau misalkan anak itu belum punya pacar, itu malah kuper. Itu menjadi suatu kekhawatiran bagi orang tua kan kalau misalkan anaknya, apalagi kalau anaknya anak gadisnya gitu, atau juga mungkin anak laki-lakinya itu sudah menginjak umur 30 tahun dan dia belum memiliki pasangan hidup, itu ada satu kekhawatiran, ya nih anak saya kok belum punya pasangan juga, gimana nih cara, akhirnya kan udah deh kamu cepetan nih punya pacar segala macam. Nah, akhirnya memang di situ ada satu kondisi di mana tidak ada kontrol dari orang tua, ya dia bergaul secara bebas. Nah, kalau di kalangan teman-teman saya, biasanya mereka itu selalu melakukan check-in gitu, ke hotel, biasanya di akhir pekan gitu. Dan mereka melakukan itu tuh mereka nggak ada rasa malu. Kalaupun memang nanti suatu saat mereka tuh hamil, yang mereka lakukan itu dengan salah satu solusinya itu dengan cara aborsi. Kenapa? Karena pertama dia belum menikah, yang kedua pacarnya itu sendiri juga dia belum memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai dia dan anaknya. Yang ketiga juga untuk menutupi aib itu yang terjadi di teman-teman saya di perkantoran yang belum menikah. Kemudian yang faktor yang kedua itu bagi orang yang sudah menikah, ya kan? Kenapa orang itu melakukan aborsi? Kita bisa lihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari tuntutan profesi. Ada perusahaan-perusahaan yang menetapkan seseorang itu tidak boleh menikah atau juga tidak boleh hamil dalam rentang waktu tertentu. Memang itu aturannya seperti itu. Ada juga yang melakukan aborsi dalam rangka untuk kesehatan. Mereka mikirnya gini, orang yang umur 40 tahun kemudian hamil, dia merasa harus mengeluarkan ekstra energi pada saat dia mengandung, kemudian juga pada saat nanti membesarkan anak, gimana nih gitu kan, saya sudah nggak kuat lagi untuk menyusui membesarkan dan mengurus anak. Iya, kemudian juga saya juga harus tetap kerja, anaknya juga yang pertama, yang kedua, yang ketiga juga butuh biaya. Kalau nanti saya ngurus anak gitu kan, saya tinggal di rumah, nanti gimana biaya pendidikan anak-anak. Jadi memang ada satu kekhawatiran di situ. Itu ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Saya kira mungkin saya menambahkan dikit aja dari yang sudah Mbak Rani jelaskan tadi. Udah cukup gamblang ya alasan orang melakukan aborsi. Satu faktor yang mungkin yang perlu kita cermati sekarang ini adalah kalau kita lihat di kalangan remaja yang punya perilaku seks bebas itu, faktor dominan yang mempengaruhi itu adalah hanya karena mereka ingin memuaskan nafsunya dan dia tidak mau bertanggung jawab dengan hadirnya janin di dalam rahimnya. Nah, ini yang menurut saya itu sebenarnya adopsi dari negara-negara barat. Seharusnya menjadi seorang muslim kita tidak boleh mengambil gaya hidup yang seperti itu, gitu. Jadi pemahaman yang tidak dimiliki oleh remaja muslimah maupun muslim itu yang membuat mereka melakukan aborsi itu semaunya. Jadi kuncinya itu adalah pemahaman ya Ustazah ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya pemahaman yang utuh tentang hukum aborsi di dalam Islam? Ya, baik. Para fuqaha mendefinisikan aborsi itu sebagai pengguguran janin sebelum dia menyempurnakan masa kehamilannya. Ada hadis yang membatasi pada saat mana aborsi ini haram. Jika nutfah atau gumpalan darah telah lewat 42 malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut. Dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah dia
akan engkau tetapkan menjadi laki-laki atau perempuan, maka Allah kemudian memberikan keputusannya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa pendapat yang terkuat itu adalah 40 hari batasnya. Ketika sudah usia janin itu 40 hari, maka haram untuk membunuhnya, kecuali ketika nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang doror gitu ya. Nah, apakah untuk si janinnya atau si ibunya. Misalkan usia janin ini udah 3 bulan ya, udah 4 bulan misalnya. Ternyata kemudian ada indikasi yang menunjukkan bahwa janin itu kena toksoplasma misalnya. Maka itu dengan alasan medis itu harus diaborsi dan itu boleh. Atau ketika misalnya usia kandungan itu sudah lebih dari 40 hari, ternyata kemudian ibunya sakit. Nah, ibunya sakit dan sakit itu sakit berat. Sehingga secara medis dokter mempertimbangkan ibu dalam kondisi sakit seperti ini, ibu nggak bisa hamil, sekarang dipilih kesehatan ibu atau digugurkan aja dulu daripada nanti penyembuhan ibu ini terhambat. Nah, karena Islam itu sangat memelihara jiwa. Nah, dari tinjauan hukum itu ibunya lah yang sebenarnya yang harus dipertahankan ya, dibandingkan janin yang mungkin belum gitu. Nah, maka diperkenankan yang seperti itu. Tetapi kalau aborsi yang dilakukan setelah 40 hari itu tidak dengan alasan yang seperti ini, hanya karena mungkin takut nanti nggak bisa nyekolahin gitu ya, nggak bisa ngasih makan, atau takut nanti karirnya terhambat gitu ya, atau takut nanti ketahuan aibnya, itu nggak bisa diterima. Haram hukumnya, nggak boleh. Kalau misalnya ada alasan untuk aborsi itu, yaitu alasannya belum siap mempunyai anak. Nah, ini mungkin dari segi mental Bu ya, bukan ekonomi atau segala macam gitu. Nah, itu apakah dibolehkan Mbak? Pada saat dia melakukan hubungan ya kan, seks lah katakanlah gitu, berarti kan nanti ada resiko di situ. Resikonya itu hamil. Kalau hamil pasti punya anak, berarti dia mau nggak mau harus siap punya anak gitu. Atas dasar apa dia melakukan aborsi? Oh, saya belum siap punya anak nih gitu. Kenapa belum siapnya gitu kan? Itu kan memang patut dipertanyakan. Oh, saya takut masalah rizki, kemudian juga nanti karir saya terhambat. Itu kan satu ketakutan manusia. Pada saat sebetulnya seseorang itu hamil, berarti Allah sudah mempercayakan kepada orang tersebut, kepada wanita tersebut untuk memelihara anak, untuk hamil. Berarti memang dia memiliki kemampuan untuk itu. Itu hanya sebuah ketakutan dari seseorang, dari manusia itu sendiri. Kenapa dia melakukan aborsi? Padahal Allah saja sudah percaya. Iya, gitu Allah aja sudah percaya. Nah, Ustazah bagaimana? Baik, Mbak Bunga Intan. Seseorang itu boleh berencana untuk tidak dulu memiliki anak, itu juga sebenarnya kan diperkenankan. Para sahabat pernah mengadu untuk meminta nasihat ketika dia punya seorang budak gitu ya, dia guli tapi dia tidak ingin dapat anak dari itu gitu kan. Budaknya. Nah, kemudian Rasulullah menyarankan untuk azl. Azl itu adalah ketika berhubungan seksual seorang suami itu akan menarik pada saat detik mau orgasme gitu, sehingga sperma itu tidak akan membuahi sel telur di dalam rahim si istri gitu. Nah, itu diperkenankan. Sekarang sebenarnya kan ada jalan lain, sudah berkembang teknologi ya. Kalau belum ingin punya anak, mungkin dia bisa pergunakan cara-cara yang lain. Nah, kalau sudah ada di dalam rahim, kita harus berpikir lebih gitu. Sudah ada kehidupan di dalam rahim, kenapa sih kita harus gugurkan? Kenapa tidak kita lanjutkan saja untuk memelihara itu? Tapi kalau memang belum mau sih ya dicegah aja lah gitu dengan azl atau dengan alat-alat kontrasepsi yang halal gitu ya, boleh kok itu direncanakan dalam Islam. Nah, pendengar yang budiman, ngomong-ngomong aborsi, katanya rasanya sakit sekali dan resikonya itu macam-macam. Terus bagaimana juga sih, katanya ada juga yang memanfaatkan aborsi ini untuk jual beli janin. Nah, ini pasti pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas berikutnya. Tapi setelah kita dengar lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Rindu kasih sayangmu, kau pergi tinggalkanku, masih lekat di hati ini. Kau bilang ku mutiara hati, ku ingin berjumpa
Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Nani Wijayati, juga Mbak Rani Yasmin maksud saya ya, dengan rubrik Female Chatting, dan kali ini kita sedang membahas topik dilema aborsi. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah dan Mbak Rani Yasmin. Banyak sekali kita dengar ya, jual beli anak ada, jual beli janin juga ada, entah itu untuk dilahirkan secara normal atau untuk bahan baku suatu produk kecantikan ya, itu pernah kita bahas. Menurut Mbak, benarkah fakta ini? Dari sisi fakta memang sudah bukan menjadi rahasia umum gitu ya. Berbagai media sudah menceritakan bagaimana kekejaman manusia modern saat ini melebihi jahiliyahnya orang Arab dulu sebelum datang Islam gitu loh ya. Kalau dulu itu orang karena dia malu, merasa malu punya anak perempuan, karena kalau perempuan kan nggak bisa diajak perang gitu ya. Rasanya kehormatannya itu direndahkan gitu. Kalau punya anak perempuan maka dikubur hidup-hidup. Sekarang ini lebih kejam lagi gitu ya, belum lahir. Belum lahir juga. Bukan karena malu. Kemarin itu saya lihat ada satu media yang menceritakan bahwa di Cina itu sub janin itu dipercaya sebagai obat yang mujarab untuk kesehatan dan awet muda. Nah, nauzubillah min dzalik ini kan sampai dimasak untuk dimakan sendiri. Pikirkan itu kayaknya kalau saya dulu itu zaman saya dongeng raksasa yang suka makan anak gitu ya. Ternyata itu dilakukan gitu oleh orang modern saat ini. Dan bukan raksasa gitu ya. Intelektual lagi gitu. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang intelektual, orang-orang yang punya tahu tentang teknologi, tahu tentang ilmu, bukan orang bodoh. Ini dia satu kejeniusan yang berbahaya. Nah, betul. Benar, memang ada yang dipakai untuk dimasak, kemudian dicampurkan ke kosmetik untuk penghalus kulit dan lain-lain. Itu memang kenyataannya terjadi. Dan kalau memang aborsi ini dilakukan hanya untuk itu gitu ya. Jadi bisa jadi kan ini merangsang orang yang suka aborsi itu memang memanfaatkan kesempatan. Iya, malah dapat pemasukan. Jadi, betul gitu. Jadi hamil aja deh. Nanti kalau itu kita aborsi kita jual, toh mahal. Gitu. Dan itu dibutuhkan, apalagi kalau sudah minta pasokan gitu ya. Perusahaan-perusahaan atau industri itu. Berarti kan orang yang melakukannya itu sengaja. Nah, kembali ke hukum tadi, kalau itu dilakukannya lewat dari 40 hari, dan yang jelas itu kan sudah kelihatan bentuknya itu ya. Sop-sop janin itu udah kelihatan, bahkan kayak cicak, tapi memang sudah bentuknya itu manusia gitu. Nah, itu ya jelas dosa. Siapa saja yang dosa? Orang yang melakukan. Kalau dia sudah punya suami, suaminya juga dosa, dokternya juga dosa, perawatnya juga dosa, orang yang menjualnya juga dosa kan.
semua yang memanfaatkan itu jadi dosa. Gitu. Yang membelinya pun berarti kan dia sengaja gitu ya, sengaja meminta untuk orang itu melakukan kejahatan itu, penganiayaan terhadap jiwa manusia. Nah, ini saya kira peringatan untuk kita lah ya, peringatan untuk kita kaum muslimin, muslimah, untuk sangat waspada dan berhati-hati, jangan sampai kemudian perilaku kita itu lebih tidak beradab dari orang-orang jahiliyah dahulu, karena kita tidak menghargai jiwa atau menghargai nyawa ya, kehidupan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai kemudian ini menjadi faktor datangnya azab Allah kepada umat ini. Nah, untuk Mbak Rani Yasmin, soal aborsi nih ya, dengar-dengar katanya kan rasanya sakit sekali. Saya nggak tahu sih ya, cuman nyeri haid saja yang berhubungan dengan rahim kita sebagai perempuan itu sakit sekali, dan katanya ini jauh beribu-ribu kali lebih sakit gitu. Nah, bahkan ada resiko untuk kehilangan nyawa bagi pelakunya. Tapi kenapa sih Mbak masih banyak orang yang ingin melakukannya? Ya betul sekali tadi apa yang Mbak bilang. Salah satu teman saya di kantor dulu pernah melakukan aborsi karena dia melakukan hubungan seksual ya, dengan pacarnya. 2 minggu sebelum dia diinterview atau diwawancara, dia melakukan abortus. Kondisinya masih lemah waktu itu, perut masih sakit. Memang terpaksa pergi ke luar rumah untuk melakukan wawancara. Dia tuh sangat kurus gitu, mukanya juga pucat. Tapi karena memang tuntutan materi, ya kan. Terus saya harus kerja, saya harus punya uang gitu. Jadi mau gak mau dia melakukan hal itu. Teman saya yang melakukan aborsinya, dia melakukan itu di rumah sakit. Ada juga yang melakukan aborsi itu di dukun beranak, ya kan? Lebih tradisional. Karena memang tidak semua rumah sakit itu mau menerima orang yang melakukan aborsi, karena itu adalah tindakan yang ilegal. Nah, seandainya di dukun beranak itu juga kondisi peralatan tidak memadai, itu bisa mengakibatkan kematian ibu. Ya ternyata faktanya banyak di dekat kita ya. Iya, betul. Sama seperti orang melakukan perbuatan kriminal misalnya. Kenapa sih udah di penjara kok dia nekat aja masih nyuri lagi, masih ngerampok lagi misalnya, kayak nggak kapok gitu ya. Nah, ini kan terkait erat dengan keyakinan ya. Keyakinan itu tumbuh berdasarkan pemahaman. Kalau orang itu yakin bahwa aborsi itu adalah jalan terakhir lah kalau memang doror untuk dirinya gitu, maka dia tidak akan melakukan aborsi kan, kalau tidak saking daruratnya. Nah, sementara kalau pemahaman orang yang tadi ya, yang tidak memiliki keyakinan tentang rizki, tentang anak itu amanah dan lain-lain ya, maka pertimbangan dunia itu lebih berat buat dia, lebih penting buat dia. Daripada saya hamil, saya berhenti kerja, mending saya aborsi. Biarpun sakit gitu, dia lebih siap menanggung resiko sakit daripada dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Daripada saya kerepotan ngurus anak sementara kerjaan saya juga segudang, daripada nanti dua-duanya ini terlantar, lebih baik saya aborsi dulu misalnya. Terus bukan cuma faktor yang mau melakukan, saya kira karena masih banyak yang mau menerima aborsi ini gitu loh. Ya kalau bayangan kita itu yang mau nerima aborsi itu kan orang yang gak bener lah orang itu gitu. Nah, ini teman saya cerita bahwa dia ngambil spesialis kedokteran kandungan nih, obsgyn, dan dia dengar dengan telinga dia sendiri gitu ya. Ada satu temannya, ini satu ya kasus gitu, tetapi saya melihat bahwa ini dia seorang dokter loh, dokter yang harusnya menyelamatkan gitu ya. Dokter dia bilang, nanti kalau aku sudah lulus, aku mau praktek di klinik yang suka melakukan aborsi. Bayangkan itu mental dokternya kayak apa gitu loh. Sudah dicita-citakan. Nah, jadi mungkin kalau kayak dukun dibayar berapa sih dia aborsi, paling juga aduh jangan deh Neng, nanti bahaya. Dia masih gitu kalau dia punya moral yang bagus. Ini dokter yang seharusnya dia orang pinter yang harusnya memberikan pengertian, jangan dong kamu ini berbahaya secara medis begini. Ini justru dia meniatkan diri untuk praktek di klinik yang memang menerima aborsi dan bayarannya itu jutaan. Istilahnya, kenapa faktor yang mendorong dia mau praktek di klinik itu? Karena yang datang ke situ adalah orang-orang elit, orang-orang yang punya banyak duit, sedia bayar sehingga mahal. kalau hitung-hitung balik modal dia sekolah kedokteran, gitu, dapat materinya itu melebihi teman-temannya dia yang berkarir lewat jalan biasa gitu. Jadi faktor pendapatan itu juga menentukan gitu. Makanya ini menurut saya ya, kenapa kok orang mau aja, tambah gampang kok sekarang.
Mau aman juga bisa, sangat bisa gitu. Terus malah bisa menghasilkan lagi tadi. Kalau misalnya janinnya ditawarkan, boleh aborsi mau dijual nggak? Dijual, dia dapat uang. Iya. Pendengar yang budiman, banyak sekali ilmu kita hari ini ya. Ustazah, apa konsekuensi seseorang yang melakukan aborsi? Rasulullah SAW itu dulu pernah memberikan keputusan kepada seorang wanita Bani Lihyah ketika dia melakukan pengguguran. Sanksinya adalah 1 gurrah, dibilangnya ya. 1 gurrah itu sama seperti membebaskan budak laki-laki atau perempuan gitu. Dan karena sekarang mungkin nggak ada budak ya, dan tidak semua orang dulu di zaman Rasul itu juga mampu membebaskan seorang budak, maka ada diat, ada penggantinya gitu ya. Jadi ada tebusan. Diat itu tebusan. Diatnya itu adalah 1/10 dari diatnya pembunuhan. Jadi kalau orang membunuh itu diatnya 100 ekor unta, maka 1/10-nya ini berarti 10 ekor unta. Kalau 10 ekor unta berarti ya dihitung sendiri aja berapa. Banyak. Jadi dendanya itu besar sekali gitu. Dendanya besar sekali untuk orang yang melakukan aborsi. Dan kalau kita lihat sekarang, banyak orang-orang yang praktek aborsi itu nggak ada sanksi sama sekali. Iya. Sanksi sosial aja nggak ada, apalagi sanksi hukum gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Secara agama, Allah sudah menetapkan, Rasulnya sudah menetapkan bahwa berat loh orang sampai melakukan aborsi itu, dosanya itu berat gitu. Jadi jangan kemudian sangat mudah untuk melakukan aborsi hanya karena pertimbangan seperti tadi, sayang karir, sayang pekerjaan, takut nggak bisa ngidupin, takut rizki dan lain-lain. Insya Allah akidah yang harus dikuatkan. Ya. Solusi untuk mengatasi agar aborsi ini tidak merajalela itu bagaimana, Ustazah? Harus ada undang-undang yang jelas untuk melarang praktek klinik-klinik atau oknum-oknum yang membuka praktek aborsi tanpa pertimbangan medis gitu ya. Jadi, dan saya kira opinikan tentang bahaya aborsi, kemudian sindikat atau mafia yang memanfaatkan aborsi itu justru untuk sebuah kejahatan yang mengerikan, itu mesti diekspos menurut saya ke masyarakat. Ya, pasti pendengar yang budiman juga akan terus menggemakkan opini ini ya tentang aborsi ini, mudah-mudahan untuk dunia lebih baik dengan syariat Islam. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang dilema aborsi. Satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan ini adalah Islam sangat-sangat memelihara keselamatan jiwa dan janin ya. Pendengar yang budiman yang ingin bertanya, memberi kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 085694924411. Oke, saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayati dan Mbak Rani Yasmin atas penjelasannya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.